Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Nur dari Prodi Sistem Informasi 103. Untuk UAS proyeknya itu pengembangan aplikasi manajemen keuangan berbasis mobile dengan fitur top up, penarikan dan analisa data transaksi menggunakan teknologi Flutter. Nah, untuk ringkasan penelitiannya itu sendiri yaitu pengelolaan keuangan pribadi yang efektif semakin penting dengan meningkatnya kebutuhan finansial. Ya, banyak individu kesulitan mengatur pemasukan dan pengeluaran yang dapat menghambat pencapaian tujuan keuangan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi mobil berbasis teknologi Flutter yang membantu pengguna dalam pencatatan keuangan, top up, penarikan, dan analisa transaksi. Lalu untuk metode penelitiannya itu sendiri, ya itu menggunakan model waterfall, dimulai dengan analisa kebutuhan fungsional dan uh, non fungsional aplikasi, diikuti dengan desain UI UX, pembuatan database dan integrasi dengan payment gateway yang bernama Sendit. Nah, untuk database ini sendiri saya menggunakan PostgreSQL dan menggunakan Sofabase. Kenapa saya menggunakan Sofabase? Karena saya langsung bisa bikin backendnya dan tanpa membuat API, karena sudah disediakan yang namanya RPC, Remote Procedure Call, yang kurang lebih fungsinya sama seperti API. Lalu untuk latar belakang pembuatan proyek ini, itu pengelolaan keuangan pribadi yang baik menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kebutuhan finansial dan gaya hidup yang lebih konsumtif. Nah, untuk sebelum sampai di situ, di sini fitur yang paling di uh, istilahnya di highlight itu di bagian top up dan pengeluaran, dan itu saya menggunakan payment gateway Sendit. Nah, supaya nantinya kedepannya kalau ada yang mau menggunakan itu bisa langsung dikembangkan, itu bisa pakai uh, payment gateway Sendit, key-nya sendiri gitu. Jadi itu sudah tinggal digunakan aja, karena nantinya kalau ini sudah jadi, sudah selesai, saya mau jadikan ini menjadi open source untuk pengembangan lebih lanjut. Dan teknologi sendiri yang saya gunakan yaitu Flutter, karena dia bisa cross platform, yaitu bisa dibuat di Android, iOS, terus desktop dan web. Lalu kita lanjut. Nah, ini metodenya karena yang tadi saya sebutkan yaitu waterfall. Nah, itu ada analisa kebutuhan, lalu kesimpulan hasil analisanya, baru masuk ke pembuatan desain UI UX-nya, lalu pembuatan skema database-nya, lalu integrasi payment gateway ke Sendit, baru terakhir yaitu diintegrasikan nih database dan Sendit-nya ke Flutter. Jadi baru mulai ngoding gitu. Nah, kita balik lagi ke sebelumnya. Jadi penelitian ini dilakukan oleh Juhardi dan Khairullah pada tahun 2019 dengan judul Sistem Pencatatan dan Pengelolaan Keuangan pada Aplikasi Manajemen Keuangan e-Dompet berbasis Android. Nah, cuman kalau mereka saya lihat itu masih natif, terus juga ya cuman sekedar database aja biasa gitu. Nah, kalau yang ini sudah sifatnya real time, terus sudah menggunakan payment gateway Sandy, jadi bisa real mata uang asli gitu, dan itu sudah menggunakan teknologi baru yaitu Flutter gitu. Lalu kita masuk ke jadwal penelitiannya. Ini sudah saya susun seperti ini. Di tahap 1 yaitu seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, mulai dari analisa kebutuhan, kesimpulan hasil analisa, baru masuk ke tahap 2 yaitu pembuatan UI design pada Flutter, pembuatan skema database, dan yang tahap terakhir itu integrasi payment gateway-nya, lalu baru ke si Flutter-nya itu sendiri. Untuk daftar pustakanya seperti yang saya sebutkan tadi dari Juhari dan Khairullah. Oke, kita masuk ke penjelasan tentang apa itu yang dimaksud dengan Sofabase. Jadi seperti ini. Untuk labelnya lumayan simpel, itu ada explore. Nah, explore ini tuh ada bisa dikatakan seperti apa ya? Ini tuh misalnya kita mau berlangganan atau apa gitu. Nah, itu bisa kita letakkan di sini. Nah, ini ntar kalau kedepannya mau dikembangkan lagi, ini bisa langsung integrasi ke pihak-pihak tertentu, misalkan mau ke berlangganan YouTube. Nah, itu kita integrasikan API ke untuk berlangganan ke YouTube.
lalu di sini ada transaction history, dan lalu ada transaction. Ini sebenarnya dua database yang saling berelasi untuk drawdown untuk transaksi si usernya tersebut. Nah, apa itu RPC, remote procedure calls? Nah, itu biasanya bisa dikatakan function ataupun RPC. Nah, jadi seperti ini konsepnya. Nah, returnnya itu mau keluar itu seperti apa? Mau JSON kah, atau mau return atau outputnya mau keluar dalam bentuk database atau data table yang sudah kita buat gitu. Nah, kalau JSON ini biasanya kita mau include mau JSON. Biasanya kalau di output JSON tuh di API ada sukses 200 true atau apa, itu datanya itu bisa kita manipulasi di sini. Nah, kurang lebihnya edit function kita lihat. Nah, seperti ini kurang lebih untuk query-querynya. Dari query ini bisa langsung muncul sebuah data gitu. Nah, datanya ini bisa ada balance, chart data, lalu ada transaksi gitu. Nah, ini tuh bisa kita panggil dari sini. Nah, jadi kita ambil data transaksinya dulu untuk kita collect ke bagian sini gitu. Nah, untuk pemanggilan API-nya cukup simpel sebenarnya. Nah, pemanggilan API-nya ini kalau di website seperti ini, cuman kalau di istilahnya kalau di Flutter kurang lebih bisa sama seperti ini, ataupun menggunakan bus, menggunakan HTTP. Jadi seperti ini. Oke, kita masuk ke selanjutnya, yaitu ke aplikasinya. Oke, di sini kita udah masuk ke aplikasinya. Kita coba sign in up. Nah, di sign in up ini kalau diklik juga sudah saya berikan validasi setiap inputannya. Lalu kita kasih aja untuk sign in up. Oke, kalau sudah berhasil, dia akan ada pop-up seperti ini bahwa registrasinya berhasil. Lalu kita coba login. Oke, di dalam aplikasi ini kita sudah berhasil login, dan ini ada nama saya sesuai yang sudah kita register. Lalu di sini ada 4 menu, yaitu ada home, my cards untuk membuat virtual akun atau cardnya, pada statistiknya, di statistik pemasukan dan pengeluaran, lalu ada setting untuk lihat akunnya, detail akunnya, lalu detail cardnya. Oke, pertama-tama kita coba lihat ke top up. Nah, oke, di top up ini nggak bisa karena kita belum punya virtual account-nya. Jadi bisa di my card atau home ataupun di setting tadi di sini. Kalau untuk buat cardnya, oke, kita contohkan di home aja. Ini bisa di klik di bagian ini. Nah, virtual account-nya sudah berhasil dibuat dan sudah ada notifikasinya. Oke, kita mulai pertama coba kita explore dulu. Nah, explore ini untuk misalkan kita transaksi keluar gitu. Nah, kita coba dulu. Ini nggak bisa diketik inputannya karena sudah flat gitu. Nah, karena saldo kita 0, apakah bisa? Nah, not enough balance, dan tidak akan bisa gitu. Oke, kita coba ke top up dulu. Kita coba top up 100.000. Oke, langsung masuk ke nah, di statistiknya ini bakal ada datanya gitu, data top upnya. Lalu kita coba withdraw dulu di angka mungkin 50.000 ya. Oke, 50.000, dan saldo akan langsung berkurang gitu. Kita coba explore untuk beli sesuatu. Nah, oke, 20.000 ini karena kita cukup, saldo kita ada di 50.000. Oke, kita sudah ada. Lalu di sininya transaksinya akan tercatat Apple gitu. Dan di halaman home juga. Nah, jadi mungkin itu untuk aplikasi Finance Manager Apps-nya. Nah, ini bisa dikembangkan lagi. Mungkin itu saja Bu dari saya. Sekian dan terima kasih.